Tuhan Yesus Kristus. Titus adalah pelayan yang dikaderkan oleh Rasul Paulus untuk menjalankan tugas panggilannya di Kreta. Ada banyak kondisi sulit yang dihadapi Titus di Kreta. Salah satunya adalah perlakuan tidak adil pemerintah terhadap umat Tuhan di sana, dan juga sikap dan pola hidup umat Kristen di Kreta yang tidak mencerminkan penularan Yesus terhadap banyak orang, sehingga ada beberapa saran Paulus terhadap kondisi ini yang harus segera dilakukan dan diajarkan Titus kepada jemaat. Paulus berpesan melalui Titus agar jemaat sebagai pengikut Yesus bersikap ramah kepada semua orang. Nah, bersikap ramah bukan hanya kepada sesama umat percaya, melainkan juga kepada setiap orang yang berbuat baik kepada jemaat maupun tidak menyukai jemaat. Praktek ketidakmarahan, praktek ketidakadilan yang dilakukan pemerintah terhadap umat di waktu itu di Kreta, dan juga perlakuan umat percaya yang tidak berpegangan dengan kebenaran. Nah, kondisi ini terjadi juga di dalam saudara. Banyak rakyat miskin yang menderita di dalam derita mereka tanpa direspon oleh pemerintah. Mengapa saya katakan seperti demikian? Karena pemerintah itu adalah di Allah. Kalau pemerintah di Allah, orang yang datang dari Allah yang dikirim Allah untuk melakukan tugas dan tanggung jawab dan mengemban dalam kendali, jelas bahwa pemerintah yang bijaksana. Nah, pemerintah yang bijaksana itu melayani rakyat dengan jujur dan adil. Pemerintah yang bijaksana itu membuka diri untuk mendengar teriakan derita dan rakyatnya. Pemerintah yang bijaksana adalah pemerintah yang menaklukkan segala pemerintahannya di bawah itu. Tapi namun kenyataan di negara ini sulit, saudara. Ada pemerintah yang mau pakai rakyat, saya ada kalian omong kosong di panggung politiknya. Ternyata di dalam menjalankan tugas pemerintah itu mencari keuntungan, copot sana copot sini, untung dia. Yang menderita itu rakyat. Begitu. Ada pemerintah yang sistemnya balas dendam. Kemarin ada pemberian skala saya pemberian. Saya sangat terpanggil dengan pidato Presiden China. Dia dikatakan di atas panggung presiden itu, siapkan 100 peti mati bagi saya, yang 99 peti bagi koruptor yang ada di negara ini, sedangkan 1 bagi saya, kata presiden. Apabila saya memperoleh rakyat, saya merampok rakyat, saya siap masuk dalam peti mati itu. Bandingkan segala dengan latar belakang negara Cina adalah unik, tapi pemimpinnya peduli kepada rakyatnya. Terbukti, Cina adalah satu negara yang maju di Asia. Yang anehnya, negara kita ini adalah negara demokrasi. Berdirinya negara kita ini di bawah dasar Pancasila dan didukung oleh Undang-Undang Dasar 45. Tapi kenyataannya banyak rakyat yang menderita kemiskinan di mana-mana. Banyak daerah yang tertinggal kemajuan. Nah, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, marilah kita saling mendoakan pemerintah, mendoakan agar lewat tuntunan Tuhan ke depan
bangsa kita ini bisa menjadi bangsa yang baik. Nah, di hari ini firman Tuhan mengajak kita sebagai umat yang percaya harus bersikap ramah kepada sesama yang tadi saya katakan dalam awal khotbah saya. Karena pilihan dalam bukan itu adalah suatu karunia Allah. Orang yang telah dikuasai Roh Kudus sepatutnya hidup ramah dengan semua orang, tidak terlibat dalam pertengkaran dan menghamburkan emosi dengan sia-sia. Tetapi kenyataannya suara kebenaran terus disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, tapi masih banyak orang Kristen yang mengabaikan suara kebenaran itu. Ini cerita ilustrasi. Ada seorang dokter yang tinggal di satu desa. Dokter ini merawat penduduk di desa itu. Lalu satu waktu di malam hari, angin kencang bertiup, hujan deras melanda desa itu. Suhu udara di desa itu begitu tinggi. Tiba-tiba telepon sang dokter berbunyi. Dokter ini mengangkat teleponnya. Dari seberang terdengar ada suara seorang laki-laki. Dia berkata demikian, "Dokter, istri saya membutuhkan dokter sekarang. Dia sedang sakit." Dokter itu menjawab, "Bisakah saudara datang menjemput saya? Mobil saya sementara diperbaiki di bengkel." Jawab suara laki-laki itu. Dia berkata begini, "Apa? Anda menyuruh saya keluar rumah di tengah cuaca yang seperti ini? Tidak mungkin saya melakukannya." Saudara-saudara jemaat, dia yang membutuhkan dokter ini, tetapi dia tidak mau respon apa yang dokter sampaikan. Padahal dokter mau datang ke rumahnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, begitulah kita yang mau diselamatkan, tetapi tidak mau meninggalkan dosa, yang mau berkat Tuhan, tetapi tidak mau meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama, yang bermimpi masuk surga, mari hidup di dunia berubah dosa. Begitu kita yang suka datang ke gereja, mari buat di luar gereja hidup dengan cara-cara yang licik. Untuk itu saudara-saudara, ayo khotbah ini saya mau katakan kepada saudara-saudara, marilah sebagai